siap untuk menjadi oposisi nggak sih Pak? Siap. Ya, apa? Kita ini siap di all weather aja. Tapi banyak keraguan, katanya Nasdem ini yang paling riskan. Pendukung Mas Anies dan Caimin dalam koalisi perubahan, jelaslah memberikan support, memberikan katakanlah dukungan. Prosesnya bagaimana? Ya biarkan dia mengalir aja secara natural aja. Hai guys, jumpa lagi di Bang JK Channel. Kali ini seru banget guys. Apakah Surya Paloh tahan jadi oposisi? Apakah Surya Paloh setuju dengan hak angket? Yuk guys, langsung aja kita tonton bareng-bareng guys. Ini seru banget. Banyak pembahasannya, tentu tidak hanya 1-2 masalah. Termasuk Ya. dengan Pak Jokowi, Pak ST. Ada juga ditanya kepada saya. Ada sih Pak yang dibicarakan Pak, poin-poin pentingnya Pak. Hal yang ringan-ringan. Apa? Apa tuh? Ya hanya bahas masalah makan malam aja dan membicarakan bagaimana keadaan perkembangan situasi yang ada di tengah-tengah keseharian masyarakat kita. Tidak lebih daripada itu barangkali. Ya. Nggak Apakah mungkin ada guys. ajakan bergabung begitu Pak? Tidak lagi di koalisi perubahan? Belum ada. Pak, tapi mungkin bisa dielaborasi Pak, dari hasil quick count dan kemarin juga saya sudah berkumpul, sikap dari koalisi perubahan untuk merespon ini semua gimana Pak? Seperti semula, seperti apa yang dikatakan oleh Bung Anies, kita akan mengikuti terus progres daripada katakanlah perjalanan pemilu kita pada apa yang telah kita laluin sampai kepada tahapan pada hari ini. Dan kembali kami menegaskan bahwasanya kita akan ikutin sampai secara resmi pengumuman daripada KPU itu. Kemudian tentu para tim Pesan GrabCar hemat. partai-partai pengusung, apakah itu dari PKB, dari PKS maupun Nasdem, semuanya mengikuti, ya kan, progres yang berjalan dan sekaligus mengevaluasi. Nah, kalian sudah pasti tahu tanpa saya sebutkan, ini tidak pemilu yang berjalan mulus dan biasa-biasa saja lah. Itu pasti itu. Rencana bertemu dengan Bu Mega itu seperti apa tuh Pak? Apa itu? Apa memang ada rencana bertemu dengan Bu Mega? Bertemu dengan Mbak Mega itu barangkali bisa tanya sama Mbak Mega. Kalau dari saya kan sudah beberapa kali saya katakan bahwasannya antara komunikasi antara saya dengan Mbak Mega itu adalah komunikasi yang tetap barangkali amat sangat dibutuhkan oleh katakanlah sebagian besar lah saya bisa katakan masyarakat yang menginginkan bagaimana kita bisa duduk bersama untuk melihat masa depan bangsa ini. Paling Pak Sikir kan sudah bilang bahwa dukungan kepada hak angket dari PDIP ini sudah ACC dari Pak Surya Paloh. Artinya sikap dari koalisi perubahan akan mendukung hak angket ya Pak ya? Kalian tahu itu kan hak konstitusional yang ada. Saya pikir wajib ya. Bukan hanya sekedar mengiyakan tapi wajib untuk menghormati, menghargai hak-hak konstitusional itu. Wajib Kan sayang sekali kita. hargai. Ada hak konstitusional diinisiat siapapun itu, terutama barangkali saat ini adalah kawan-kawan dari Partai Demokrat Indonesia Perjuangan misalnya. Nah, kita katakan tidak baik, kita katakan kurang, kita tidak sepakat. Itu hak dalam berdemokrasi. Tapi sikap kita dalam hal ini pendukung Mas Anies dan Caimin dalam koalisi perubahan, jelaslah memberikan support, memberikan katakanlah dukungan. Prosesnya bagaimana? Ya biarkan dia mengalir aja secara natural aja. Pak ST, apakah sikap itu juga disampaikan kepada Pak Jokowi ketika bertemu kemarin? Gitu? Belum ada yang nanya dan kita pun belum tahu. Karena begitu dinamisnya perjalanan aktivitas kegiatan yang ada di tengah-tengah pemilihan umum yang sudah berlangsung ini ya. Sudah kemarin 3 sekjen mengatakan bahwa proses untuk menyetujui hak angket ini masih menunggu PDIP menggulirkan dulu di DPR. Kenapa itu harus menunggu PDIP sementara 3 partai koalisi perubahan ini lebih besar daripada PDIP? Barangkali ini tiga-tiga semuanya masih sayang sama PDIP ya. Nggak ada jarak kali. Walaupun memang Kalau masih menunggu pasti itu. Kalau nggak kenapa, untuk apa ditunggu itu? Apa nunggu Enggak. Pak Surya ketemu sama Bu Mega walaupun Enggak juga. terkait dengan pertemuan itu, Pak, rencana pertemuan itu Parah sudah pertanyaan ada wartawan. rencana belum Pak bakal digelar Bagaimana? terkait dengan rencana pertemuan dengan Bu Mega, apakah sudah ada plan waktu gitu kapan akan digelar? Saya pikir mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi. Mudah-mudahan ya. Barangkali apakah Mbak Mega sudah barangkali
mempunyai waktu, pikiran, kondisi yang tepat, ya itu terserah Mbak Mega ya. Pak Surya Paloh, bagaimana angket ini pertama kalinya bolanya dilempar oleh Mas Ganjar, jadi bukan dari suara partai. Apakah nanti pertemuan dengan Ibu Mega? Saya kan katakan tadi, jangankan Mas Ganjar yang calon presiden, kamu sebagai reporter, sebagai jurnalis menggagas itu hak konstitusional yang ada di negeri kita ini. The idea itu yang paling penting bagi kita. Kemudian itu masuk nggak dalam common sense kita? Saya pikir hak-hak konstitusional itu, kalau itu jalan yang kita mau tempuh, sayang sekali kalau itu diabaikan. Sayang 1000 kali sayang. Apa yang kita pilih? Jalan dalam pendekatan aspek konstitusional atau inkonstitusional? Yang mana? Kalau saya tetap mengedepankan pendekatan landasan konstitusional dulu. Kalau kita komit kepada apa yang menjadi pemahaman kita, fungsi, peran, hak, dan kewajiban kita sebagai warga negara. Pak Surya, apakah setuju dengan usulan pansus untuk Pilpres 2024? Nah, itu kan perlu perenungan lagi itu. Tahap pertama barangkali tadi kalian menanyakan mengenai masalah adanya ide, pemikiran, menggulirkan angket. Nah, kita udah jawab. Itu bagus, itu hak konstitusional ya kan. Pak Surya kan selama ini punya hubungan yang cukup dekat dengan Pak Jokowi, Pak. Nah, kemarin ini kan kita tahu ada anggota baru ini, Pak, partai politik di kabinet Pak Jokowi. Itu kemarin dalam obrolan dengan Pak Surya, sebenarnya Pak Jokowi juga mention itu, Pak, bahwa Demokrat mau masuk ke kabinet itu. Pak Surya terinfo juga dari Pak Jokowi. Kemarin Pak Jokowi masih merahasiakan itu mas saya. Gimana saya mau jawabnya? Ya kan? Coba Pak Jokowi kasih, barangkali bilang Bung Surya ini Demokrat barangkali mau hadir, pasti saya bisa kasih komentar kan? Ya Pak Jokowi diam-diam aja, masa saya tanya? Dan Bapak menilai bahwa gimana Pak? Demokrat masuk sama bareng. Saya ucapkan selamat. Itu hak prerogatif presiden. Ya, konsistensi kita kan itu hak prerogatif presiden, mau ngangkat siapa, latar belakangnya apa, ya nggak ada masalah itu. Mas, tapi pada prinsipnya Nasdem tuh siap untuk menjadi oposisi nggak sih Pak? Siap. Ya, apa? Kita ini siap di all weather aja. Tapi banyak keraguan, katanya Nasdem ini yang paling riskan gabung ke dalam pemerintahan baru nanti. Paling apa? Paling riskan untuk keluar dari koalisi perubahan dan bergabung di pemerintahan baru. Saya akan tanya dulu Mas Imin. Kemudian saya tanya lagi nih siapa nih? Terakhir baru saya minta pendapat calon presiden kita ini ya. Ya, atau Mas Ahiu saya tanya pendapat dulu. Artinya beginilah kami. Mungkin di antara kita semuanya mempunyai satu kesamaan, satu tekad, satu bahasa. Kami ingin memberikan yang terbaik untuk perjalanan perjalanan kehidupan kebangsaan kita dengan demokrasi yang tetap terjaga sebagaimana mestinya. Ya. Artinya konsisten di jalur perubahan seperti Insya Allah barangkali itulah kita harapkan bersama. Oke? Cukup ya? Cukup ya? Wah, ya jarang-jarang guys kita dengar Pak Surya Paloh ngomong panjang guys ya. Ternyata cara Pak Surya Paloh menyampaikan sesuatu itu asik juga guys ya, didengar ya, enak kita dengar dan mudah dipahami guys. Dia nggak keluar jalur guys ya, sesuai pertanyaan wartawan. Apakah dia bakal berkoalisi? Dia jawaban dia guys nggak sembarangan guys ya, dia juga harus minta pendapat sama yang lain, nggak langsung memutuskan sesuatu ya. Harus tanya-tanya dulu guys, berarti begitu deh guys ya. Hak angket itu cuma hak konstitusional guys ya, jadi siapapun boleh melakukan hak tersebut guys ya, karena dia konstitusional. Jadi paslon 2 jangan baper ya, itu hak konstitusional. Berarti kalau kita lihat video ini guys, berarti kita yakin bahwasanya Surya Paloh itu guys, dia orangnya punya integritas tinggi ya. Betul kata Rocky Gerung kemarin guys, dia nggak mudah ikut arus ya. Dia emang dari dulu udah jiwa penantang deh guys ya. Jadi jangan takut deh guys bakal melenceng jadi koalisi ya. Dia tahan jadi oposisi kayaknya guys ya. Dia mudah-mudahan guys ya, kecuali arus politik nanti berubah-ubah, kita kan nggak tahu guys. Karena suasana politik itu ya kan, itu bisa berubah per jam gitu ya. Contohnya Ahy udah jadi menteri gitu guys. Yang herannya guys, kenapa nggak Surya Paloh aja yang jadi capres? Kayak 02 pemilik Gerindra guys ya, dia langsung nyapres ya kan? Ketua umum partainya langsung capres. Tapi kenapa Surya Paloh nggak kayak gitu guys? Surya Paloh ini guys, dulunya dia oposisi Anies guys, kemudian dia ngangkat Anies jadi capres. Itu kan resiko yang ngeri guys ya. Jadi kita guys harus angkat 2 jempol guys untuk Surya Paloh yang udah ngangkat Anies guys sebagai capres ya. Sehingga pemilu 2024 ini jadi mantap jiwa guys dan seru banget guys, nggak membosankan.
Nah, gimana menurut pendapat kamu? Silahkan berikan tanggapan, sanggahan, opini, dan kritik. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menjadi ilmu baru guys ya, atau ilmu politik baru. Saya cukupkan videonya sampai sini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap juga guys.